Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Amalia Yusuf, mahasiswa Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional Psikologi Islam yang berjudul Correlation of Faith Education and Social Emotional Skill Profit by Early Elementary Children Parents yang ditulis oleh Nurisa Dida dan Arif Riman yang diterbitkan pada Desember 2018. Ya, dengan latar belakang, semua orang tua ingin memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Beberapa pertimbangan yang digunakan orang tua untuk mengevaluasi mutu sekolah adalah keyakinan dan nilai sekolah, reputasi akademik sekolah, gaya mengajar, dan budaya sekolah. Salah satu sekolah yang muncul adalah KAF, Sekolah Berbasis Islam yang mengadopsi model pendidikan maktab. Maktab adalah model pendidikan Islam tradisional sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Maktab mengajarkan literasi dasar seperti matematika, membaca, menulis, iman, Islam, dan Al-Quran, dengan penekanan pada pendidikan Islam dan Quran. Nah, di sini, sejak abad ke-11, ulama Ibnu Sina kemudian merumuskan kembali kurikulum maktab. Menurutnya, anak-anak lebih baik belajar di kelas dengan teman-temannya daripada belajar secara pribadi. Karena belajar di kelas, anak itu lebih berkesempatan untuk berkompetisi sekaligus berdiskusi bersama. Kemudian, membagi jenjang maktab menjadi 2 jenjang, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan usia 6 hingga 14 tahun pada pendidikan dasar dan 14 tahun pada sekolah menengah atau madrasah. Kemudian, latar belakang selanjutnya yaitu prinsip lain dalam pendidikan keimanan Islam berdasarkan prinsip Imam Malik adalah tata krama sebelum pengetahuan, iman sebelum Al-Quran. Artinya, anak harus memiliki landasan keimanan yang kuat sebelum gencar belajar dan menghafal Al-Quran atau mengamalkan sholat. Kemudian ada Grand Theory. Yang pertama, menurut Kusuma 2017 mengenai pendidikan karakter, kemudian Damson dan Asiman 2000 mengenai hubungan orang tua anak awal memiliki efek yang kuat pada kesejahteraan emosional anak-anak. Kemudian ada dari Rogov 2003 mengenai mempelajari keterampilan. Kemudian metodologinya yaitu partisipan penelitian terdiri dari orang tua yang memiliki anak usia 5-7 tahun. Kemudian data studinya yaitu diambil dari saluran offline dan online. Eksplorasi data dilakukan dengan menggunakan one-way ANOVA dan Poisson correlation. Nah, alat ukur yang digunakan di sini yang pertama, pendidikan keyakinan Islam diukur dengan menggunakan 28 item kuesioner. Kemudian keterampilan sosial dan emosional anak menggunakan 12 item kuesioner dengan 3 dimensi, yaitu ketekunan, kompetensi sosial, dan pengendalian diri. Nah, hasil yang pertama yaitu disebutkan bahwa peserta berusia antara 27 hingga 53 tahun dengan usia rata-rata 35 tahun. Hasil lain yaitu penelitian ini adalah tidak ada perbedaan keterampilan sosial dan emosional antara anak yang bersekolah di KAF dan sekolah lain, meskipun orang tua yang mengikuti KAF menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi dalam pendidikan agama Islam. Artinya, metode maktab seperti halnya metode pembelajaran lainnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosionalnya. Nah, kesimpulannya yaitu hasil ini penting terutama karena masih sangat sedikitnya penelitian tentang Islam iman pendidikan. Karena keimanan Islam merupakan salah satu variabel esensial yang membentuk karakter seorang muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keyakinan Islam yang diberikan oleh orang tua di rumah memiliki hubungan yang signifikan dengan perkembangan keterampilan sosial dan emosional pada anak, bahkan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh pendidikan. Kemudian, selanjutnya yaitu kritisi jurnal, penelitian yang sangat terbatas, serta metode penelitian yang tidak dijelaskan secara gamblang atau secara jelas. Nah, di sini
Saya membuat replikasi jurnal yang berjudul Penanaman Pendidikan Iman pada Siswa Pondok Pesantren Islam Al-Muhsin Kota Metro. Nah, latar belakangnya yaitu pendidikan dalam Islam merupakan pendidikan yang berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, otak, perasaan, dan indera. Nah, sedangkan menurut tafsir 2014, pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap seorang anak didik agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Nah, dalam menjalani kehidupannya di dunia, manusia tidak bisa lepas dari permasalahan keimanan. Keimanan merupakan hal utama yang paling utama dalam ajaran Islam yang harus tertanam dalam setiap individu. Menurut Qardawi 2005, keimanan adalah kepercayaan yang terhujam di kedalaman hati dengan penuh keyakinan. Iman itu membenarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan, serta meyakini dalam hati. Kemudian, grand teorinya menurut Nurcholish Majid bahwa harus dipikirkan dalam membahas pendidikan keimanan adalah mengajarkan nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajiban sebagai individu dan anggota masyarakat. Kemudian ada Abu Dinata yang menjelaskan bahwa pendidikan keimanan harus disertai dengan pandangan yang bersifat humanisme teosentris. Nah, kemudian ada metodenya ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dan menganalisis datanya dengan analisis isi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.